Ya, baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang mencari prospek baru. Nah, apa manfaatnya? Kawan-kawan simak penjelasan saya, oke? Kebanyakan dari para penjual online maupun offline sering saya temukan mereka mengeluhkan tentang hal ini. Mereka banyak mengatakan bahwa mereka itu sudah giat, padahal mereka sudah giat dalam berjualan, sudah giat setiap hari, pagi, siang, malam selalu mempromosikan produknya, namun hasilnya masih segitu-gitu aja dan bahkan berkurang. Nah, saya juga dulu seperti itu juga, saya timbul di pikiran saya pertanyaan seperti itu. Padahal saya setiap hari selalu promosi, pagi, siang, malam, saya selalu promosi. Dan kemudian memang sih di awal penjualan saya memang naik, memang meningkat. Namun setelah beberapa lama penjualan saya menurun, bahkan padahal saya selalu promosi, bahkan promosi saya lebih giat. Kadang pagi itu 2 kali, kadang siang atau malam itu kadang sampai 3 kali. Namun tetap saja malah menurun. Penjualan saya malah menurun, tidak seperti awal pada saat saya promosi. Waktu itu saya bingung kenapa, padahal saya sudah promosi, sudah setiap hari promosi, bahkan pagi, siang, malam, bahkan sampai lupa makan saya selalu promosi. Dan yang saya bingungkan adalah semakin lama penjualan saya malah semakin menurun, dan juga mereka yang bertanya juga pun menurun. Bahkan tidak ada sama sekali yang masuk ke chat personal untuk menanyakan kelanjutan dari bagaimana cara melakukan pembelian. Nah, di situ saya bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah ada yang menjelek-jelekan produk saya sehingga tidak ada lagi yang mau membeli produk saya? Nah, saya sempat negatif waktu itu. Namun setelah saya pelajarin, ternyata kesalahannya bukan di situ. Kesalahannya adalah saya tidak menambah bibit baru, atau saya tidak mencari kolam-kolam yang baru. Saya hanya memancing di kolam-kolam itu saja. Nah, oleh karena itu kemungkinan dari kolam tersebut itu rata-rata sudah membeli produk saya. Nah, jadi kenapa penjualan saya cara promosi saya sudah tidak efektif lagi? Itu sebenarnya karena kesalahan saya adalah saya promosinya hanya di situ-situ aja. Kemungkinan besar calon-calon pembeli produk saya itu sudah habis. Ibaratkan kolam pemancingan yang seperti yang saya sebutkan kolam tadi, kolam pemancingan. Jika kita memancing di kolam itu terus dan kita tidak menambah bibit baru, maka calon pembelinya pun habis. Nah, jadi meskipun kita giat, meskipun kita dalam 24 jam itu terus mancing di sana, ya tidak akan dapat ikannya, karena memang calon-calon prospek atau calon pembeli atau ikan-ikan yang ingin menangkap, yang ingin mengambil umpan kita itu sudah habis, tidak ada lagi. Nah, jadi itu sebenarnya kesalahan yang fatal kita, karena kita itu itulah yang biasanya membuat penjualan kita segitu-gitu aja, padahal kita sudah promosi setiap hari. Nah, oleh karena itu gara-gara kita hanya promosinya di situ-situ aja, maka penjualan kita pun juga segitu-gitu aja, karena di tempat kita promosi itu kemungkinan besar sudah habis calon-calon prospek untuk membeli produk kita. Kemungkinan besar yang di dalam grup itu sudah pernah membeli produk kita. Nah, itulah kesalahan dari saya yang saya pelajarin. Kenapa penjualan saya segitu-gitu aja? Karena saya tidak menambah prospek, ataupun saya hanya menjual di situ-situ aja. Saya tidak mencari calon-calon prospek yang baru, atau saya tidak menjual di tempat kolam-kolam prospek yang baru. Nah, hal ini bisa saya katakan sebenarnya masalah klasik dari kebanyakan para penjual, termasuk saya. Nah, mereka kehabisan prospek, kita itu kehabisan prospek, makanya penjualan kita segitu-gitu aja. Meskipun kita sudah giat promosi, namun penjualan kita tetap segitu-gitu aja, karena kita mancingnya juga di situ-situ aja. Itu kesalahan atau masalah klasik yang sering dilakukan oleh penjual-penjual seperti kita, penjual-penjual pemula. Mereka tidak mencari prospek atau tempat-tempat baru untuk memancing calon-calon pembeli produk mereka. Oleh karena itu, setelah saya pelajarin,
Setelah saya pelajarin solusinya, solusi dari permasalahan ini itu sebenarnya simple sekali sebenarnya. Solusi dari masalah kenapa penjualan kita segitu-gitu aja, simple jawabannya. Hanya saja ini jarang terpikirkan oleh kita, atau jarang sekali terpikirkan oleh para penjual-penjual pemula. Nah, contohnya saya sering lihat para penjual all shop itu selalu menjual di beranda Facebooknya. Nah, di situ saya melihat tidak, di awal memang dia rajin mengupload yang namanya testimoni. Nah, selanjutnya itu tidak kelihatan lagi testimoninya, bahkan tidak kelihatan lagi mereka menjualkan produk. Saya rasa kemungkinan mereka sudah tidak ada yang beli lagi, maka mereka berhenti untuk berjualan. Nah, mereka hanya di awal saja lakunya, dan pada seterusnya prospek-prospek atau calon-calon pembeli produk mereka habis. Kesalahannya mereka tidak menambah calon prospek baru, kemudian mereka tidak melakukan penjualan atau tidak melakukan promosi di kolam-kolam prospek yang baru. Nah, masalah ini sebenarnya simple, hanya kita cukup jika penjualan kita itu jika penjualan kita itu segitu-gitu aja, artinya calon prospek kita sudah habis. Solusinya kita harus mencari calon-calon prospek baru, kolam-kolam prospek baru di mana market kita itu berkumpul. Saya ulangi lagi, kuncinya jika ingin sukses jualan dan penjualan kawan-kawan stabil, kawan-kawan harus selalu mencari prospek baru secara konsisten setiap hari. Nah, jualannya juga jangan di situ-situ aja. Mulailah cari perkenalan baru guna menambah calon pembeli dari produk yang kita jual. Nah, oke, saya jelasin detailnya agar kawan-kawan lebih memahami, akan saya jelaskan secara detail. Nah, ini prospek adalah calon pembeli produk kita. Nah, mereka adalah orang-orang yang berpotensi untuk membeli produk kita. Kita dapat memastikan jika penjualan kita menurun, itu artinya calon pembeli kita itu sudah habis. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan agar mendapatkan prospek baru. Cara pertama adalah mencari prospek baru, mencari kolam-kolam prospek baru yang sudah ada. Dan cara yang kedua adalah membuat kolam prospek sendiri. Nah, untuk di video ini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu bagaimana caranya mencari prospek baru. Nah, untuk yang kedua ini, membuat kolam prospek sendiri ini, saya akan jelaskan pada materi selanjutnya. Oke.